Stoki. Hai Kak Ayas. Kamu kenapa sih, Mot? Ini loh, tadi kan aku lagi main, terus aku dibilang sama teman-teman, masa gitu. Oh, kamu tadi main sama teman-teman, terus kamu dibullying sama teman-teman, kamu pesek. Iya, astaga sedih banget. Makanya kok tadi kok kelihatan sedih banget, Ki. Iya, soalnya kan sedih. Karena kenapa sih kok dibilang gitu sama teman-teman? Padahal kan aku juga udah pernah ngomong juga sama teman. Kakak. Kakak. Ini kenapa? Ini loh guys, kakak cerita katanya tadi waktu main sama teman-teman, dia tuh dibully sama teman-teman, katanya dia tuh pesek. Oh, boleh, banget. Iya kak, tadi aku main sama teman-teman, aku dibilang pesek sama teman-teman gitu. Oh iya, sabar lagi ya. Jangan marah, jangan hati, jangan dendam sama teman-teman. Iya, soalnya kan mereka ya sedih tuh. Kenapa sih kok dibilang seperti itu? Iya. Mana ya itu sebagai oleh kamu aja agar kamu lebih sabar pada banyak nanti. Iya guys, tapi kenapa kayak kok sekarang tuh sekarang tuh kamu mudah ya orang tuh bullying itu bisa lewat kata-kata, bisa fisik, bisa verbal, bisa bahkan lewat medsos kayak sekarang lewat postingan, lewat komen, lewat apa meme gitu kayak apa sih kayak yang disebut dengan bullying? Oh iya, bullying itu adalah sebuah tindakan perundungan yang sengaja dilakukan oleh seorang pihak tertentu yang secara sengaja kepada korban. Oh, jadi bullying itu adalah sebuah tindakan sengaja yang dilakukan oleh seseorang kepada korban itu kayak. Iya. Lalu ada berapa kayak bullying itu kayak? Bullying itu ada fisik, ada verbal, dan juga sekarang ada juga lewat media sosial, lewat kawan-kawan, dan juga posting-postingan yang ada di medsos. Oh gitu kayak. Tapi sebenarnya bullying itu apakah sudah lama jadi kayak? Sebenarnya bullying itu sudah lama terjadi di Indonesia dan di negara-negara lain itu. Oh jadi apa sih kayak yang biasanya di bullying itu kayak? Ya bisa fisik, bisa latar belakang, bisa ya keadaan yang ada dia miliki. Tapi kalau Stoki dibully sama teman-teman karena Stoki hidungnya pesek. Oh jadi Stoki itu dibilang teman-teman hidungnya pesek karena Stoki mungkin ini fisik ya? Iya, yang dibilang Stoki ini masuk bullying secara fisik. Iya, tapi juga sedih kayak kenapa sih di era yang sudah maju gini tapi secara pemikiran masih rendah itu kayak? Iya, karena juga ini yang terjadi di masyarakat kita, bahkan bukan cuma di masyarakat Indonesia, bahkan sudah di seluruh dunia juga masih ada bullying ini. Oh gitu kayak. Jadi ya bullying itu bisa terjadi dimanapun dan bahkan oleh siapapun kayak ya. Iya, oh iya, Stoki juga sedih karena gini ya. Jadi nggak cuma Stoki, tapi juga teman Stoki pun juga ada yang dibullying karena teman Stoki ada yang berbadan besar, lalu dipanggil gajah. Iya kayak ya, tapi panggilan itu kan juga termasuk bullying kayak ya. Iya, awalnya itu awalnya panggilan tidak rasa nama. Hanya gini, kita mengenal orang harus sesuai namanya. Kalau itu punya julukan tertentu, tapi orang itu juga tidak merasa risih dan sakit hati dengan itu semua, itu tidak termasuk bullying. Oh gitu kayak. Jadi kalaupun ada panggilan lain misalnya pesek lah atau gendut lah selama itu tidak terganggu, itu nggak bullying ya? Iya, tapi juga hati-hati apakah orang itu juga bisa melakukan kita atau bukan. Jangan sampai mereka kelihatannya baik di depan tapi hancur di dalam. Iya, jadi ya harus hati-hati bagaimana kita memanggil orang ya. Oh kak, sebenarnya tentang bullying ini sendiri, apakah ada hukumnya kak? Apakah orang yang bully seperti tadi Stoki Stoki itu bisa dihukum? Di Indonesia sebenarnya ada undang-undang yang apa sih itu ya? Tentu satu pasal tentang perlindungan anak. Jadi orang yang bisa menyakiti anak itu bisa terjerat kasus dan juga pelanggaran hukum. Lalu apakah cuma itu? Enggak, ada juga undang-undang ITE yang bisa juga digunakan untuk menjerat pelaku bullying. Oh gitu ya, tapi secara dampak apakah bullying itu dampaknya enteng, gampang atau berat ya? Karena kita cuma sebatas kamu pesek gitu. Apakah orang itu ketika dipanggil pesek akan aman biasa aja atau mungkin ada dampaknya kayak gini aja. Bullying itu meski hanya secara verbal, itu pun juga tidak segala itu bisa diterima. Maksudnya apa? Jadi gini, dampak bullying itu entah fisik atau verbal atau melihat sosial keluarga itu juga sebenarnya tidak bisa mudah diterima.
jadi kalau fisik kan dipukul ada bebasnya. Ya kalau kata-kata kan nggak pasti secara fisik kayak. Iya Kak, gimana Kak kalau kata-kata kan nggak terpikir, nggak ter apa ya, ter apa istilahnya, tidak terbekas secara fisik, tapi kan secara pikiran, hati tetap luka Kak ya. Iya, itu yang disebutkan stigma. Jadi apapun itu yang terjadi, namanya itu yang disebutkan trauma. Jadi apapun itu yang terjadi ketika orang mendapat bullying secara fisik dan verbal, akan secara pikiran dan juga hati orang itu. Lalu apa dampaknya Kak ya? Banyak banget cok, orang itu bisa Oh my God. bahkan bisa bunuh diri. Oh iya, aku pernah baca kayak di sebuah artikel gitu, katanya ada satu waktu ada seorang Justin Bieber gitu sedang manggung di panggung gitu, lalu dia ada seorang penonton yang naik ke panggung diundang itu kayak ya, lalu Justin Bieber mengatakan penonton ini gemuk gitu kan, apa tuh ya jumbo gitu kan, lalu setelah cerita di beberapa waktu lalu kemudian orang itu akhirnya bunuh diri kayak ya. Ya, Oh itu my adalah dampak negatif God. dari bullying itu sendiri yang mengakibatkan orang menjadi tertekan trauma dan akhirnya mengakhiri hidup itu sendiri, bisa terdepresi dan bahkan bisa mengakhiri hidupnya sendiri hanya gara-gara bullying. Dan bahkan ada beberapa orang seperti Chester Bennington yang dari kecil mendapat bullying dari teman-temannya, bisa depresi sampai gede, bahkan saat dia sudah terkenal pun akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri kak ya. Oh my God. Jadi dampak trauma dari bullying itu gak cuma setahun, bahkan bisa bertahun-tahun kemudian. Lalu apa kayak yang harus kita lakukan seandainya kan Stocky mendapat bullying gitu sama teman-temannya, dan juga buat kita semua orang yang menjadi korban bullying, apa yang mesti kita lakukan Kak? Yang pertama, kita harus punya support system yang baik, sehingga ketika kita dibully di luar, at least ada orang yang sangat mendukung kita dan itu bisa menguatkan kita. Yang kedua, dari relasional agar jiwa itu secara terapi, psikologis, agar kita bisa menangkap dari kita semua. Jadi gitu kak ya. Jadi ketika kita dibullying, kita nggak boleh berhenti dan diam, tapi kita juga harus melangkah maju dan juga harus belajar untuk bisa menyembuhkan diri kita. Jadi lalu kalau buat korban seperti itu, kalau untuk buat korban harus menyembuhkan lukanya, tapi kalau buat pelaku bisa dihukum Kak ya? Iya. Jadi pesan kakek buat kita semua, jangan suka berbicara perbedaan itu ada dan bukan untuk disengaja untuk dijadikan bahan menakutkan, tetapi jadikan sebuah pelajaran untuk bersama dan juga saling menghormati. Oh iya, saya juga senang kalau seandainya semua teman itu nggak ada yang bullying, karena bullying itu dalam banyak orang juga tidak baik, sehingga saya juga berharap semoga bullying ini cepat selesai. Iya, aku juga berharap semoga dimanapun itu, di sekolah, di lingkungan manapun itu nggak ada bullying Kak ya, sehingga tidak ada orang harus menanggung trauma masa kecil sampai dewasa seperti Chester Bennington yang akhirnya dia mengakhiri hidupnya sendiri ketika dia udah nggak kuat menghadapi semua ini Kak ya. Kita